penerimaan atau bukan di aplikasi bansos atau lewat web kalau tidak. Ada yang memang terdaftar, tapi ternyata tidak mendapat bantuan. Itu di komentar di media sosial Kuningan Mas juga banyak seperti itu. Dan Pak Dendi juga mengkonfirmasi memang ada yang seperti itu, dan beliau hal itu ya ke dinas sosial. Sekarang makanya saya mengkonfirmasi kenapa bisa terjadi seperti itu, tidak sinkronan berarti kan. Memang kalau terkait dengan kondisi di lapangan kan basis kita udah jelas ya, basis datanya dari basis DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Begitu di pusat ada link untuk daftar, dan tiba-tiba nama itu dimasuk di sana dan tidak dapat bantuan, ya kami tidak mengetahui, karena kalau arahan dari peraturan menteri sendiri, setiap bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial basisnya adalah DTKS. Iya, mungkin dari pusat juga kalau masuk DTKS sih, kalau daftar terima semuanya. Tapi begitu masuk ke dalam DTKS, verifikasi, validasi, tidak masuk, otomatis ya tidak akan mendapat bantuan. Jadi image di masyarakat bisa kita luruskan. Tidak semua bantuan yang dia daftarkan di sana, dia serta-merta seolah otomatis dapat bantuan. Manakala tidak terkoneksi dengan DTKS, maka orang itu nggak bakal dapat bantuan. Paham ya Pak ya? Jadi basisnya adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau seandainya masyarakat berbondong-bondong daftar ya, kalau daftar mas semuanya diterima, pasti cuma. Tapi begitu aplikasi di pusat menyatakan tidak masuk DTKS, otomatis nggak bakal dapat. Jadi semuanya basis awalnya DTKS dulu. Dan untuk masuk DTKS ada prosedur, ada mekanisme. Boleh saya nyambung Pak? Boleh. Saya sebagai warga masyarakat yang di desa Cipang-Sari. Jadi saya barusan kemarin, berarti berapa bulan belakangan, dulu saya mendapatkan TSP ya. Tapi kesini ada dapat ada enggak, kan ya. Terus beberapa bulan terakhir ini nggak dapat, itu dari mulai Juli lah, gitu ya. Kalau buat saya sih tidak masalah, cuma kemarin saya lihat masyarakat juga banyak yang tidak mendapatkan yang tadinya mendapatkan. Terus saya nanya kepada lurahnya, kata lurah, katanya situsnya ini kena hacker, katanya udah konfirmasi ke dinasnya. Ini kan aneh gitu ya menurut saya gitu, masa situs pemerintah kena hacker gitu kan? Tapi terjadi Pak, bisa terjadi, sudah terjadi. Nah ini sistem pengamanannya seperti apa gitu, masa kalah sama hacker gitu kan ya, pertama ya. Lalu ini kalau saya tanya ini udah konfirmasi lagi belum? Udah, katanya lagi maintenance gitu kan ya. Nah ini maintenance ini dengan masang ban serep lama mana gitu kan ya, saya tanya gitu kan ya. Kita pasang ban serep kendaraan usul lagi paling setengah hari gitu ya. Ini tinggal klik aja masa gitu ya. Nah ini sistem ini seperti apa gitu pertanggungjawabannya gitu, kenapa sampai terjadi. Jadi nanti masyarakat yang punya haknya itu sehingga dirugikan kalau menurut saya gitu kan, karena hak-hak mereka tidak bisa tersampaikan begitu. Nah hal-hal semacam ini tuh tidak hanya terjadi di daerah saya, banyak alasan-alasan yang seperti itu. Dan saya kira ini dari pihak desa juga tidak punya motivasi yang kuat untuk membela masyarakatnya gitu, sehingga saya sebagai warga masyarakat sendiri yang masa harus ke dinas gitu kan ya, harus nyamper ke sini menanyakan. Nah udah saya ngobrol-ngobrol di rumah lurahnya ini mau rantau di desa itu sekolahnya di mana gitu ya. Nah, sehingga kalau menanyakan konfirmasi ke dinas ini ke siapa nih, kan masyarakat butuh informasi kan, nanyanya ke siapa gitu di dinasnya gitu kan, siapa yang menangani di dinasnya, terus alasannya apa, mintalah keterangan gitu, kertas gitu supaya
nanti aparat desa itu memberikan keterangan ke masyarakat itu jelas gitu, jangan gertak-gertak nggak jelas gitu ya. Nah saya harap juga nanti apabila dari desa meminta penjelasan misal ada kendala apa-apa itu dari dinas itu ngasih sektir kertas gitu ya, penjelasan supaya pertanggungjawaban bagi pihak aparat desa itu kepada masyarakat itu ada bukti gitu Pak. Iya. Gitu. Jadi jangan hanya memberikan keterangan secara lisan dari dinasnya gitu, sehingga dituntut aparat desa menjelaskan sesuai kemampuannya gitu. Iya. Seperti itu Pak. Oke, ini Pak terkait dengan apa yang sampai sama Bapak sampaikan, memang banyak seperti itu. Memang ini juga sebuah kondisi yang selalu saya sampaikan juga buat masyarakat. Pertama yang terkait dengan warga masyarakat yang dapat bantuan tapi tiba-tiba tidak dapat bantuan lagi, akhirnya menimbulkan permasalahan. Memang pada waktu akhir tahun 2021 itu ada program bantuan miskin ekstrim ya, yang mana kartunya yang merah putih itu sama dengan penerima manfaat bantuan sosial yang reguler, sehingga begitu yang ekstrim ini tidak dilanjutkan lagi programnya dari pusatnya, seolah-olah dia sudah sah untuk mendapatkan kembali bantuan itu, padahal tidak selalu ya. Jadi kami pun pernah kami usulkan untuk terkait dengan bantuan ekstrim ini kartunya dibedakan supaya untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, pengendalian. So, kalau kartunya sama merah putih seperti itu, otomatis seolah-olah dia sebagai yang berhak itu. Jadi terkait dengan data warga, kalau toh misalkan dia tiap bulan nerima, tiba-tiba hilang data itu, bisa kita cek Pak. Sebetulnya di desa juga bisa ngecek data bansos, tapi nggak ada masalah. Terkait dengan pelayanan di desa, saya pastikan yang mungkin saya memahami kondisi emosi Bapak lah. Jadi Pak. Jadi saya tidak emosi Pak. Jadi gini, jadi kalau saya dikatakan emosi gitu ya, itu kurang berkenan. Kenapa? Karena ini bukan masalah emosi gitu. Ini masalah kita meluruskan persepsi. Pak, namanya emosi kan bukan selalu marah-marah Pak. Perasaan itu kan emosi. Jadi tanggapan Bapak karena harus di jelas di desa pun saya tanyakan tidak mengerti kinerjanya gitu kan ya, kinerja mereka itu harus bagaimana dan seperti apa, terus perkembangan kebijakan itu dari desa tuh pada mengerti gitu bagian proses pemerintahan yang selalu kita ingatkan untuk pelayanan selalu paripurna, selalu prima. Kalau toh hari ini mungkin belum optimal ya nanti bagian evaluasi. Tapi yang khawatir Pak, saya pastikan seluruh perangkat desa di Kabupaten Kuningan dalam pelayanan buat masyarakatnya ya luar biasa lah. Mereka bekerja 1 kali 24 jam tanpa mengenal kapan saja rumahnya, pintunya digedor, masyarakat mereka siap melayani. Iya, itu sih kewajibannya Pak ya. Iya, makanya yang penting di sini mengenai update perkembangan penyuluhan kepada aparat desanya ini tuh harus betul-betul dari dinas-dinas tuh Pak. Insya Allah Pak, kalau supaya apa seperti lurahnya, operatornya segala macam bisa menjelaskan ke masyarakat. Ya mungkin karena nggak gelap-gelapan gitu ya. Memang kalau kiri memahami Pak terkait dengan tugas di desa yang banyak tersebut yang menguras waktu buat teman-teman perangkat desa yang memang mungkin namanya orang ada lelah Pak. Dan kami salut lah Bapak tadi sampai ngoplok-ngoplok perangkat desa, tapi tidak dilawan dengan emosi juga, dilawan dengan sebuah kesabaran juga. Nah ya beneran gitu. Jangan dalam artian yang enggak. Kita apresiasi lah kepada masyarakat perangkat desa. Yang kita masyarakat juga lelah Pak. Jadi ini keterangan aja si jangan khawatir, datang aja langsung ke sini, kami siap melayani. Kantor kami bisa melayani Bapak. Saya di kantor sampai jam 21.00. Jam kerja saya tidak normal itu. Ya, jadi kenapa saya sampai jam 20.00? Barangkali ada permasalahan seperti ini, ya. Kami tidak selalu mutlak dalam jam kerja seperti ini. Sore hari, habis maghrib, habis isya, sampai jam 21.00 saya dan teman-teman petugas ini siap melayani Bapak. Jadi mangga terkait dengan keluhan Bapak, nanti nama Bapak kita akan cek untuk bagaimana keberlangsungan kelayakan Bapak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Karena kami sudah punya regulasi, Pak.
terkait dengan mekanisme penetapan warga miskin yang berhak dapat bantuan sosial. Ada 14 indikator yang ada peraturan Bupati Kuningan nomor 250 tahun 2022 tentang mekanisme penetapan warga Kuningan yang masuk kategori miskin. Di sisinya apa kategori itu, Pak? Ya banyak, Pak, variabel-variabelnya, ada 14 variabel. Silakan Bapak bisa, nanti sekarang ini lagi bulan musyawarah desa kelurahan penetapan warga miskin, Pak. Jadi kalau seandainya Bapak layak di musyawarah, dibuatkan berita acara. Bapak tidak layak, ya masuk berita acara. Ada konfirmasi dari Iya, desa gitu. betul. Nanti di mekanisme Polres sangat luar biasa kita punya, Pak. Di situ perangkat desa, di situ tokoh masyarakat, BPD, LPM, MUI, Karang Taruna, sampai lembaga TNI, Polri kita libatkan, Pak. Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak. Ya. Mereka yang memiliki struktur sampai ke bawah, yang memiliki objektivitas yang kuat, yang tinggi, kita libatkan, Pak, untuk bagaimana data ini betul-betul terbangun gitu, Pak. Sebab kalau kita tidak memiliki mekanisme peraturan bupati ini, ya data miskin ini selalu menjadi permasalahan di lapangan. Saya layak tidak layak karena Jadi gini Pak, ini saya memberikan apa namanya ya pendapat, karena semua masyarakat ini punya andil terhadap pemerintah dan negara ini ya. Iya. Itu mau miskin mau kaya, apalagi yang miskin itu andilnya menurut saya lebih besar karena pendapatannya minim, tapi dia tetap napasnya aja kena pajak kan gitu ya. Seperti itulah istilahnya. Nah ini mengenai kriteria mendapatkan dan tidak mendapatkan, apalagi sekarang menaikkan BBM dan lain sebagainya, semua bahan-bahan naik gitu ya. Ini keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah, apakah masyarakat juga punya hak gitu kan? sangat punya hak, Pak. Pak Bupati sudah membuat kebijakan bagi masyarakat yang terdampak inflasi akibat BBM. Ada program pemberdayaan, ada program stimulus, ada program untuk bagaimana masyarakat bisa survive. Dan kita selalu memberikan prioritas itu. Dan sekarang sedang dibuat kebijakannya untuk bagaimana kondisi yang di masyarakat ini di Kuningan tetap terjaga, sebuah nilai daya beli yang terjaga. Kemudian juga keamanan, kenyamanan terjaga juga. Ini perlu juga kan sebuah dukungan, support, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, dari media, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari semua komponen masyarakat untuk bagaimana program-program pemerintah ini bisa tepat sasaran. Nah terus Bagaimana ada bantuan ini ya, bisa betul-betul ada bermanfaat. lagi ini saya merasa punya banyak hal-hal yang aneh yang saya perhatikan ya, atas pejabat aparat gitu ya. Contoh seperti inilah dewan gitu ya. Ini saya memperhatikan di desa aparat desa ini punya kendala. Kenapa dewan-dewan gitu ya nggak ada yang turun ke lapangan memperhatikan? Kan dia wakil kita ya. Iya. Kenapa nggak ada gitu? Harus masyarakatnya langsung yang seperti saya ini gitu ya. Apa saya punya dewan apa enggak kan gitu ya? Nah, namanya Pak. Payan Ya. Jadi menurut saya dewan ini nggak ada gunanya sama sekali gitu ya buat masyarakat gitu. Kalau dia membuat revisi undang-undang lagi buat apa gitu kan ya? Nggak penting gitu kan. Yang penting itu adalah lapangan bagaimana masyarakat ini mendapatkan perhatian yang jelas, yang real gitu. Ya supaya tidak ada miskomunikasi antara dinas, dewan, dan masyarakat juga kelurahannya gitu kan ya. Ini terjadi kesenjangan komunikasi terus gitu. Jadi kapan selesainya gitu ya kondisi seperti ini gitu. Selalu di masyarakat ini dihadapkan pada situasi kegelapan yang nyata gitu kan ya. Ini penting juga saya sampaikan ke Bapak di sini sebagai kepala dinas ya Pak ya. Karena jelas ini akhlak anggota dewan ini kurang berkenan bagi saya sebagai masyarakat gitu ya. Ini patut kita tanyakan juga gitu. Seperti itu barangkali Pak, ini saya tidak menyasar pada salah satu pihak itu karena ini adalah siklusnya mata rantai gitu, sistem kan ya Pak ya. Ini tidak ada berjalan mata rantai itu kayak putus-putus sudah jelas gitu ya sistem pemerintahan itu. Ya, ya kami semuanya sangat berterima Pak Yayan sama ya kepada kami terkait dengan kebijakan pemerintah dan pastilah kita pemerintahan tentu punya tugas melayani, melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Ya harus itu Pak. Jadi apa yang menjadi proses kebutuhan masyarakat bisa oleh Kang Yayan kapan-kapan soal ke DPR
Kabupaten Kuningan, provinsi, atau DPR RI. Mereka semua insya Allah bertukar. Pak, boleh saya tanya sebentar Pak? Saya potong ya. Ini saya pengen tahu sebuah sistem yang diterapkan oleh Dinas Sosial, yang dimana semua berpacu pada DTKS. Oke. Data tersebut fungsinya itu untuk benar-benar yang berhak dan tidak berhak itu tersaring di situ. Iya, di situ. Dapatnya dari mana? DTKS. Iya. Dari musyawarah desa. Kapan diadakan musyawarah desa itu? Nah, yang salah satunya bulan ini sedang dilaksanakan. Berarti bulan kemarin nggak seperti itu? Enggak, bulan-bulan sebelum ada juga di situ. Sedangkan ketika kami yang ada di desa kami tersebut, Sama karena saya desa Sampora. Tambora ya. Iya. Ya. Ternyata yang terjadi ini ada ketidaksinambungan bahasa dari yang namanya aparatur desanya. Ya. Dia menyalahkan bahwasanya dia sudah mengupdate warga-warga desa, tapi yang keluar ini warga desa yang ibaratnya meninggal dunia, bahasa beliau. Saya sih ya itu terkait alibi atau apa itu tergantung kita membacanya. Ya. Cuman beliau berkata ada orang yang dimana bukan warga desa Sampora masuk ke desa Sampora, akhirnya dana tersebut dikembalikan ke kantor pos. Iya betul. Seperti itu. Nah, lalu dari kantor pos larinya kemana? Ke negara lagi. Balik lagi ke negara ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau misalkan aplikasi yang digunakan tersebut patokannya di situ, ini saya ngebaca namanya Sinyaman. Ini fungsinya apa? Fungsinya Sinyaman itu sangat luar biasa Pak. Sistem pelayanan yang mantap bagi masyarakat Kuningan dari Dinas Sosial Kuningan. Di situ Bapak masyarakat yang butuh pelayanan dari Dinas Sosial bisa kita layani secara online. Tidak perlu Bapak datang ke sini hanya untuk sebatas cek DTKS, hanya sebatas reaktivasi, hanya sebatas minta surat keterangan miskin, hanya sebatas minta biaya kreatif perceraian, hanya sebatas untuk jam kesda, sebatas untuk laporan kematian. Tidak bisa datang ke sini, langsung aja ke desa. Di sana bisa lihat secara online, ya, secara langsung apa yang diminta lapor operator dari sini diklik bisa diambil suratnya. Jadi surat ini surat itu yang Bapak terima hari ini tidak perlu datang ke sini, tidak perlu keluar biaya, tidak perlu kena risiko di perjalanan, tidak perlu kepanasan, hujanan, itu biasa aja. Saya mendukung dengan yang namanya program yang Bapak utarakan, tapi Pak maaf, kenyataannya yang di lapangan. Iya. Ya, saya ketika mempertanyakan tentang yang namanya Sinyaman, mereka berkata kepada saya bahwasanya saya tidak menggunakan Sinyaman ya aparatur desa untuk yang namanya ya kegiatan tadi seperti Bapak utarakan seperti itu. Ya. Nah, terus saya bilang ini Kabupaten Kuningan mempunyai dinas sosial sudah membuat yang namanya aplikasi namanya Sinyaman. Kenapa aparatur desa ini nggak menggunakan itu? Nah, seperti itu. Nah, itu bagian nanti tugas saya untuk bagaimana informasinya pada desa Sampora. Ya. Saya akan ke sana. Oke, betul. Saya akan sampaikan. Kita udah termasuk Cibubang juga saya. Di blok katanya ini nggak bisa masuk. Katanya di blok. Pelayanan Sinyaman ini tidak boleh mengenal di blok. Tidak boleh mengenal saya tidak melayani. Semua juga layani. Kan saya sampaikan tadi 3 tugas orang pemerintah melayani masyarakatnya, melindungi masyarakatnya, ketiga mensejahterakan masyarakat. Nah, masa untuk pelayanan seperti ini nanti goyang terang aja bos. Siap. Akan saya kunjungi Sampora. Amin, itu ditunggu Mana banget. Sampora silakan. Saya di Pajaten. Oh Pajaten di jalan Besi Agung. Ya sebelumnya kalau dari sini. Sampora kan yang dekat di Bang. Oh, ya. Nah, ada lagi yang lucu nih, Pak. Ya, jadi jadi yang lucunya seperti ini peristiwa, Pak. Peristiwanya yang saya temui ini sebetulnya dari dulu ya, dari dulu. Ya, dari dulu ini ada sebuah media massa yang dimana dia datang ke desa tersebut, ya desa saya, oke, itu sudah diupload bahwasanya ada yang namanya pemotongan di situ.
Pemotongan bantuan apa nih? Bantuan langsung tunai. Yang sekarang ini? Ya sekarang, yang dulu juga ada, Iya. kan gitu. Nggak usah kita nggak usah menjadikan sebuah rahasia lagi, karena kita ini bukan kaum kafir. Kalau kaum kafir itu kaum yang tertutup. Iya. Kita Indonesia itu bukannya kaum kafir, tapi kaum yang terbuka di Iya. situnya. Makanya. Undang-undangnya undang-undang keterbukaan yang dipakai. Wartawan sudah siap di sini, kan gitu. Nah, yang diutamakan ini menjadi gejolak di masyarakat, yaitu apa? Yaitu adanya perihal pemotongan. Iya. Nah, ketika pemotongan tersebut terjadi, ini apakah dibenarkan? Sedangkan, maaf ini Pak, sedangkan saya membaca sebuah yang namanya tulisan di pasal 4 tersebut, nomor 4 tersebut, bahwasanya pemotongan itu dilarang. Iya. Kemudian laporkan kepada pihak kepala kantor pos dan Kemensos di situ. Ini pembodohan menurut saya. Kenapa pembodohan? Saya punya bukti real. Saya melaporkan cuman contreng 1. Konten atau apanya itu? WA-nya Dari siapa? dari saya melaporkan ke Kemensos. Oh iya, oke. Lanjut. Ya, oke seperti itu. Nah, kedua, apakah pemotongan ini ada payung hukumnya? Sehingga memang ini dibenarkan. Ya kalau misalkan, maaf ini Pak ya, saya sebagai warga yang dimana kalau misalkan saya meminta kepada warga setempat, kalau tanpa yang namanya payung hukum kan dilarang. Nah, ini seorang aparat yang lebih mengerti tentang sebuah hukum meminta, nah ini yang jadi pertanyaan saya, apakah ada payung hukumnya? Lalu kalau misalkan tidak ada, kenapa tidak dibuat kebijakan oleh pihak dewan? Berani nggak memayungi hukum tersebut? Sedangkan seorang panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang disebut Presiden itu sudah mengatakan tidak boleh adanya pemotongan. Iya. Kan gitu. Nah ini sebagai yang namanya kepanjang tanganan yang ada di tiap desa, dia selain sebagai perwakilan pemerintah pusat, dia adalah sebagai perwakilan yang namanya masyarakat setempat. Ini kenapa masih dipotong bebek angsa? Ya. Oke. Udah gitu ya. Ya sementara sih itu dulu. Terkait potong-motong angsa bebek Ya. tidak boleh dilakukan. Uang yang diterima oleh masyarakat harus utuh. Kalau toh ada informasi pemotongan, abdi minta datanya. Siapa, di mana lokasinya, dijaga kerahasiaannya, akan saya sampaikan untuk jangan coba-coba bermain-main bantuan ini. Saya dinas sosial sudah bikin. Terima kasih Anda telah membantu kami mewujudkan pelayanan yang bersih dan berintegritas dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas dan pelayan kami. Ini sebuah tagline, sebuah fakta integritas yang saya berikan, dinas sudah berikan buat masyarakat. Tadi Bapak menyatakan bahwa saya minta buktinya gitu ya. Iya. Nah ini kami sebagai masyarakat Pak, justru kami meminta bukti itu konfirmasi dari dinas ini ada pemotongan atau tidak. Nah itu harus ada penyidikan dari pihak aparat. Kenapa? Karena masyarakat ini bukanlah penyidik gitu ya, Yang tapi ini, memberikan informasi ya. dengan saksi dan lisan gitu kali. Dalam arti laporan ini akan kita tindak lanjuti. Mana yang ranah publik, mana yang ranah pidana umum pun yang lainnya. Kami di sini ada tim koordinasi kabupaten. Nah, Kami ini anggotanya, pertama jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan lengkap. Kedua dari unsur kepolisian, ketiga unsur kejaksaan. itu ya, Ya. para penyidik. Kalau nggak ada laporan, kalau kami itu ke lapangan juga kan kami selalu minta informasi, tapi kan sampai hari ini belum ada yang melaporkan gitu, tertutup semuanya kan. Jadi kalau seandainya ada laporan, di mana lokasinya saya rahasiakan, ya, gitu bos. Ya, dan tidak boleh ada payung hukum gitu mah tuh, nggak bisa kali gitu mah. 100.000 lagi. Nggak boleh ada itu. Iya, nanti saya ke sana deh, Sampora. Ya, sebetulnya bukan Sampora aja loh kalau saya cross check di lapangan. Nah, nanti saya semua yang terkait dengan di bansos terdahulu, saya selalu menyampaikan hubungi nomor HP saya langsung loh. Nah, Mana ada seorang gadis yang berani mencari nomor HP-nya? Iya. Oh, mana ada? Saya pengen tahu informasi seperti apa. Rata-rata yang masuk ke saya, Pak, nama saya belum dapat bantuan. Pak, saya mohon diusulkan. Pak, saya mohon diperbaiki. Cuma gitu. Nggak ada laporan, Pak, ada pemotongan, Pak, ada nggak ada itu.
HP saya 24 jam tuh, saya sanggup dengan itu. Ya, berarti buat nanti saya minta nih Pak nomor HP-nya. Tulis sekarang. Sekarang nanti Pak. 2217539990. Ya. Coba Bu, sekalian di save. 17539990. 9290. Oke Pak, sekarang saya pengen tanya lagi tentang yang namanya Si Nyaman ini. Oh, boleh. Ya. Berarti kan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuningan yang berkompeten ini sebetulnya kalau menurut saya sangat bagus. Ya, kalau dibilang nyaman, memang nyaman ketika diterapkan. Kan gitu. Ngomong gitu ya. Betul, karena dari program-program yang saya lihat di sini, ini udah bagus ini kinerjanya. Nah, cuman di sini yang jadi permasalahan ketika si aparatur desanya nyampe bilang kepada saya nih. Padahal saya tanya, sudah tahu belum? Tahu. Berapa lama? Sebulan yang lalu sudah ada seperti itu. Nah, terus kemudian saya tanya, menggunakan itu tidak? Tidak. Nah, ini ada apa di sininya? Apanya? Kenapa tidak didorong langsung gitu Pak, bener-bener? Kita untuk program ini sudah 3 kali sosialisasi. What? 3 kali dong, ya. Desanya yang bisa datang. Desa semua ikut semua, per wilayah saya undang para kepala desanya, operator CKJ-nya, petugas aplikasinya kita latih semua. Dan itu kita berikan nih. Kita memfungsikan hadir buat masyarakat di sini. Ya. Jadi terkait Si Nyaman ini proses. Kita udah berjalan hampir launching bulan Mei. Ya. Kita sudah melayani hampir 8.500 warga Kuningan. Namun diuangkan orang Cirebon datang ke sini ongkos transportasi 200.000. Kali 8.500 berapa? 17 miliar. Orang miskin kita berikan sebuah pemahaman tidak perlu biaya. Ya. Coba bayangkan rata-rata ke sini naik ojek, beli rokok, yang jajan, yang naon, ya total 10.000 lah. Nah, ini tidak lagi dalam konsekuensi hukum apabila memang jelas terbukti ada pemotongan dan lain sebagainya gitu, dan makin menambah bukti bahkan ada yang dikembalikan lagi dan sebagainya. Itu konsekuensi hukum yang realnya seperti apa nanti? Saya Apakah tidak hanya peringatan atau kalau namanya masalah hukum itu tidak begitu berat kan deh. Saya pelajari dulu prosesnya, permasalahan siapa berbuat apa seperti itu. Ya, modelan seperti ini Pak. Ketika terjadinya sebuah kasus, saya juga udah menuliskan di media sosial seorang dewan. Saya tulis di sana, ini ada kasus tik yang ibaratnya terjadi seperti ini, saya bilang kayak gitu. Nah, kemudian ini saya pengen tahunya apa, penyelesaiannya seperti apa. Nah, penyelesaian ini gimana? Saya minta penyelesaian yang baik di sini ya. Karena kita berwarga, bermasyarakat, mungkin kalau misalkan ada pemotongan ini dilarang, kalau misalkan dia harus kena sanksi, wahnya kena sanksi, atau misalkan dia hanya sebatas surat peringatan, untuk apa? Menjerat ibaratnya pelaku-pelaku yang lain. Jangan nyampe berbuat hal yang sama, tujuan saya seperti itu. Bukan saya ingin memvonis bahwasanya kamu ini bersalah, bukan seperti itu. Kamu ini harus kena hukuman, bukan seperti itu. Tapi saya ingin memperbaiki desa saya, seperti itu. Supaya apa? Tujuannya nanti desa-desa yang lain juga akan lebih baik hidupnya. Agar masyarakat di Kabupaten Kuningan setelah melihat kejadian yang dimana ini dilarang, akhirnya semua aparatur-aparatur yang suka bermain, berjamaah, bukan sholat doang, tapi melakukan hal tersebut berjamaah, menghentikan hal-hal tersebut. Pokoknya proses perbaikan selalu kita upayakan. Ya, saya ingin yang terbaik dilakukan oleh pemerintah. Ya, mohon doanya, dukungannya partai masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih. Itu aja. Ya, betul. Ya, misalkan ketika dipotong 100.000 dengan alasannya bagi-bagi, kan gitu. Nah, ini kan anehnya kenapa alasan bagi-bagi di situ. Nah, kenapa? Ini bantuan yang kemarin. Yang kemarin. Ya, saya ceritakan. Ya, kenapa harus bagi-bagi? Kalau misalkan ada pun, ini maaf saya sebagai rakyat, bahwasanya nih Pak, Bapak mendapatkan Rp500.000, ini ada tetangga kita yang tidak mendapatkan. Silakan bicara tentang kemanusiaan. Saya nggak ibaratnya tentukan nominal, kalau mau berbagi silakan di situnya. Mungkin saya ini istilahnya mendengar hal tersebut terenyah gitu. Tapi ketika saya di lapangan tahu ada yang telepon ngomong bahwa saya, "Ji, kok saya dapat 500 dipotong? Ji, kok saya dapat 500 dipotong?" Ngedengar ada pemotongan pas di lapangan. Nah itu. Nah pengen saya, ini tolong kinerjanya diperbaiki. Saya bukannya untuk menghukum mereka, tapi saya ingin kinerja mereka diperbaiki. Ya.
Ya berproses ya kita. Ya. Tidak seperti akan cabai. Nah, betul. Ada proses. Betul. Nah, ini kan bagian proses juga. Ya. Proses semuanya. Tentu proses ini harus kita olah, kita godok, supaya menghasilkan hasil yang baik. Memang saya perhatikan di desa banyak kesenjangannya tuh di desa gitu, karena operatornya, karena para desanya juga gitu, update mengenai apa namanya masyarakatnya gitu ya, yang berhak dan tidaknya ini tidak ada kesinambungan dengan apa yang pemerintah pusat harapkan gitu. Nah ini kan butuh wawasan dan wacana yang terus berkelanjutan, Mbak. Ya, Itu kita coba lah. selalu saya nanya ke desa tuh nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah. Makanya di sini karena desanya nggak ngerti apa-apa. Kayak Abdi itu tuan aja. Abdi ada tamu dulu nih, ya. Pak, izin Pak, kalau misalkan saya sebagai warga pengen ibaratnya memperkenalkan si nyaman ini. Wah, Abdi berterima kasih sekali, Bos. Silakan aja. Ya, saya mohon ibaratnya kalau misalkan diperkenankan, saya minta ibaratnya cara diajarkan dulu kepada diri saya, kan gitu, supaya saya bisa memberi pengarahan kepada yang lain. Adi mandi, suruh ngajarin si Akang nih. Adi. Ya, Adi dan Adi yang operator ya. Ya, jangan lupa nih Pak. Tadi Bapak udah ngomong nih, bahwasanya saya pegang omongannya bahwasanya mau ke desa Sampora, ya sama aja tak ajarin lah orang-orang perangkat desanya yang ibaratnya gaptek. Di Sampora kita. Ya. Tapi tidak untuk hari ini, misalnya habis Oke, siap. Saya tunggu informasinya, Pak. boleh. Kan tadi yang untuk daftar kalau tidak ada di DTKS tadi kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, berarti nggak mungkin misalkan ini bukan daftar ya, emang sudah dari sananya dapat gitu kan? Iya. Nggak mungkin keterangannya dapat terus ketika pos tidak dapat, itu tidak mungkin berarti kan? Itu bisa dicek SP2D ada. Keuangan ini sangat transparan, histori kita lihat. Ya, berarti Baik ini nggak ada siapa aja. kalau memang di aplikasi menerima, tadi ketika di pos ya pasti menerima kan? Iya. Karena datanya makanya tadi. Terus untuk DTKS itu tadi kan setiap bulan ya untuk musyawarah desa. Iya. Itu berarti di-update terus Update setiap terus. bulan. Kan namanya orang kan ada waktunya, mungkin yang roda berputar lah. Ya, roaring. Hari ini boga duit, besok kemudian duit, hari ini kaya bisa beli. Dan kemungkinan datanya juga berubah-ubah. Dinamis, DTKS dinamis. Dan DTKS, jadi untuk dimaklumi juga bukan hanya data warga miskin, data juga ada. Orang kaya, orang setengah kaya, orang disabilitas, orang gila, orang janda, orang duda, orang yatim, orang piatu, semua di situ. Ya. Nah, terus kalau DTKS-nya ada terdaftar itu bisa langsung plan gitu. Ya kita lihat dulu dong, usulannya ada nggak di desa? Kalau desa harus mengajukan lagi. Tetap desa harus mengusulkan gitu ya. Kuncinya di desa. Gitu. Iya. Itu kalau ini Pak nama apa? Di dokter di mana? Ah, DM. Iya. Dia di mana? KPI. Iya.